Salam jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Musyawarah Cabang 2 Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi DPD Peradi Cilacap tahun 2020 digelar di Ballroom Edelweiss Hotel Davam Cilacap. Meski sempat diwarnai perdebatan dan interupsi dari peserta, namun perhelatan Muscap berlangsung lancar. Hingga ditetapkan sebagai calon tunggal, Sarijo kembali sebagai Ketua DPC Peradi Kabupaten Cilacap tahun 2020-2025. Menurut Ketua Panitia Muscap Nabawi, semula yang mengambil formulir pencalonan 4 orang. 2 orang peserta dinyatakan gugur dan calon lainnya Denny Indriawan yang menjadi rivalnya tidak lolos verifikasi oleh DPN Peradi. Ketua, wakil ketua sama sekretaris. Laporan pertanggungjawaban pengurus DPC Peradi Cilacap tahun 2015 sampai 2020 bisa diterima oleh para peserta Muscap. Ada yang berpendapat lagi? Ya, monggo, musyawarah. Sarijo menyampaikan program kerja yang nantinya akan diusung di masa jabatannya, yakni melanjutkan program masa periode 2015-2020 dan program ke depan akan lebih menyentuh kepada masyarakat mengenai bantuan hukum kepada masyarakat pinggiran. Bahkan seringkali rapat pengurus Anggota Peradi Denny Indriawan mengatakan Muscap memberi pelajaran bahwa demokrasi mencakup berbagai lini, termasuk rumah advokat yakni Peradi, dan harus menghargai keputusan Muscap karena keputusan Muscap adalah keputusan tertinggi dari organisasi. Anggota cabang yang pernah saya diminta untuk memimpin rapat itu pada saat di at home. Meski ada sedikit keseruan dengan perdebatan dan interupsi, tapi di dalamnya tidak ada perselisihan pribadi. Semua itu hanya adu argumen oleh sesama anggota Peradi terkait masalah organisasi. Hal itu juga menjadi pembelajaran bagi junior untuk regenerasi berikutnya. Tidak netesnya ya, tapi artinya selisihnya ini. Kan kalau dari awal pandemi sampai dengan pandemi kita kan praktis tidak ada kegiatan. Berarti kan tidak ada pengeluaran uang yang sangat signifikan. Nah ini pengurangan piutang yang kita punya, ini kan cukup signifikan, 20 juta lebih. Nah ini, apakah ini sebuah kesalahan tulis, kesalahan administrasi atau bagaimana? Karena nyata itu berselisih Pak. Karena SC itu kan junior, bu ngakoni aja lah, junior, ngakoni. Saya tuh pengen jujur-jujuran aja, nggak usah aku dulu nggak perlu, yang penting kita ini sama-sama. Oh ini senior, ini junior, ngakoni aja. Kalau ngakoni enak semua legowo Pak. Jangan ada kepentingan di dalam ini. Jangan. Kepentingannya adalah bagaimana Peradi ke depan baik. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan Bapak semuanya. Tidak masalah dalam praktek. Itu yang penting di Bendahara Muhammad Nabawi SH MH, Wakil Bendahara Ike Nurhayati. Pengurus itu di mana-mana sepertinya kan bisa kita sepakati, bisa kita percaya bahwa beliau pasti sangat bisa memimpin rapat. Intonasinya yang ada, dengan intonasinya yang ada, saya pikir bisa meredam potensi panas yang terjadi pada Muscap 2 ini. Dengan Pak Nabawi kan ya udah nah kita junior seperti tadi arahan Pak Ketua saya. Sarijo sebagai ketua, namun tentu Pak Sarijo punya semua sudah pengurus. Program yang ingin sampaikan yaitu programnya melanjutkan
program yang tahun 2015-2020. Sebenarnya kemarin tahun 2015-2020 banyak keberhasilan, artinya seperti kita sudah melaksanakan pendidikan PKPK sudah 3 kali. Ini adalah kita membawa program dari DPN. Program pendidikan khusus profesi advokat adalah program dari DPN yang dilaksanakan oleh DPC. Alhamdulillah kemarin di 2015-2020 yang saya pimpin periode pertama, PKPK sudah 3 kali, terus ujian profesi advokat sudah 2 kali, dan bahkan sudah pernah mengadakan seminar hukum tentang diskusi mengenai penegakan hukum seorang advokat. Ya. Nah, ke depan nanti kita akan menambahkan lagi untuk program-program yang lebih bisa menyentuh kepada masyarakat, khususnya nanti kita akan perdalam program-program mengenai bantuan hukum, khususnya kepada yang tadi saya sampaikan dalam misi-misinya adalah program bantuan kepada masyarakat pinggiran gitu, yang perlu kita dalami di sana. Nanti kita ada penambahan daripada bidang-bidang seperti bidang-bidang pembelaan profesi advokat, bidang-bidang pembelaan kepada profesi masyarakat yang butuh perlu bantuan hukum pada DPC Pradi. Muscap ini alhamdulillah bisa terselenggara, artinya kita bisa belajar berdemokrasi dalam setiap lini, termasuk di rumah kami semua sebagai advokat, yaitu Pradi, artinya berjalan dengan sehat. Kalau masalah keputusan, kita harus menghargai keputusan dari Muscap, karena bagaimanapun Muscap adalah keputusan tertinggi dari organisasi. Gitu. Kesan dan pesan aja Pak, Mas. Kesan-kesannya saya sangat berkesan ya, karena walaupun tadi nampak agak sedikit seru, tapi itu semua kita tidak ada perselisihan secara pribadi, itu hanya adu argumen terkait masalah organisasi. Jadi hal itu juga menjadi pembelajaran mungkin bagi junior-junior yang lain untuk regenerasi ke depannya. Gitu. Ada sedikit saran sekiranya yang... Sarannya yang mudah-mudahan ke depannya ini pengurus Pradi dipimpin oleh orang-orang yang capable, sehingga apa yang menjadi visi misi dari ketua terpilih tadi bisa terlaksana. Karena hal itu tidak mungkin terlaksana kalau tidak didukung oleh para pengurus. Ketua tidak mungkin bekerja sendiri. Sekali lagi, pengalaman yang lalu sudahlah menjadi yang lalu, tetapi yang ke depan kita harus bisa memperbaiki agar mesin dari organisasi DPC ini bisa berjalan sehingga menjadi baik bagi penegakan hukum di Cilacap khususnya. Saya termasuk orang yang selalu mengingatkan Pak Sarjo, ya, termasuk dalam hal verifikasi, karena dia adalah pejabat partai, pengurus partai. Saya ketua tim verifikasi mengingatkan kalau satu pun berkas yang sesuai dengan pasal 30, ya pasal 23 peraturan rumah tangga tidak terpenuhi, termasuk Sarjo tidak akan gugurkan. Tapi alhamdulillah dia patuh kepada peraturan Pradi, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, beliau terpenuhi dan mengundurkan diri dari pengurus DPC Pradi, DPC Perjuangan Kabupaten Cilacap. Berapa ini Pak? Itu sudah sesuai dengan arahan dari DPR? Ya, jadi karena teman-teman ini berdinamika, terus terang Muscap ini dinamikanya cukup ada, akrobatik itu ada, itu wajar. Nah, kalau semakin tinggi dinamikanya, semakin tinggi akrobatik politiknya, inilah bentuk keberhasilan. Salah satu parameter keberhasilan panitia adalah ketika menghadapi Muscap ini dinamikanya tinggi, tapi tetap pada dataran etika normatif, ya, yang santun, ya. Dari Hotel Davon Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program C-News Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.